menyapa teman-teman yang di online Zoom yang sudah memberikan input gitu ya. Di sini ada Kang Denny dari Kades Sari Mukti, dia sepakat dengan usulan Pak Furkon ya, yang memang harus berangkat dari praktek empirik gitu di masyarakat desa gitu ya. Jadi memang Kang Denny metode pembelajaran action learning ini sangat bagus dan jangan sampai terpeleset memindahkan kampus ke desa gitu ya. Jadi harus berangkat dari refleksi kondisi dan positioning desa hari ini. Saya mau meminta kepada Pak Kades Sarimukti, Kang Denny, untuk menyampaikan masukan di online Zoom. Silakan Pak Kades. Ya, Pak Kades. makasih Teh. Ya, silakan Pak Kades. Bagaimana nih soal tadi eh, di online Zoom sudah diberikan, Anda sudah memberikan masukan, tapi perlu juga disampaikan kepada teman-teman apa yang menjadi poin utama tadi ya, soal pemerintah desa berdasarkan dari praktek eh, pemerintahan desa selama ini. Karena saat ini kan Kang Denny sebagai kepala desa tentunya sudah sangat pasti sekali ya melihat bagaimana eh, soal kondisi persoalan desa. Apa sebenarnya yang paling dibutuhkan menurut Pak Kades di SKEPI ini gitu Pak, ketika nanti Pak Kades akan dikelompokkan menjadi partisipan belajar bersama ini. Terima kasih Kang. Ya, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Denny, eh, Bapak Ibu semua. Saya dari Garut, Pak. Secara kebetulan saya memang bertemu Prof. Purkon dan Teh Wulan juga agak 2 tahun terakhir sering ketemu dan berdiskusi terkait dengan desa. Eh, Langsung aja Ibu Bapak sekalian, saya menanggapi beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan SKEPI. Bahwa penyelenggaraan SKEPI ini eh, menurut saya luar biasa kira-kira karena hari ini yang ngomongin desa itu sudah mulai berkurang, Pak. Sudah mulai berkurang daya kritis yang ngobrol soal kebijakan desa. Terutama kaitannya kalau saya melihat kalau kebijakan publik secara luas, mungkin saya akan menarik kebijakan publik di level desa, terutama dalam konteks kebijakan pembuat regulasi atau penyusun regulasi. Saya melihat begini, berawal dari refleksi positioning desa hari ini, Ibu Bapak sekalian, karena mau tidak mau ini dampak dari kebijakan yang diberlakukan. Positioning desa terakhir 5 tahun terakhir ini, menurut saya karena saya baru 2 tahun, Bapak Ibu sekalian, eh, dia sudah mulai bergeser. Yang tadinya desa sebagai entitas sosial, kemudian subjek subjek politik, bukan objek politik. Hari ini positioning desa itu dia sebagai administrator. Jadi jadi lebih banyak mengerjakan sesuatu yang bersifat administratif. Sudah menurut saya sudah mulai bergeser paradigma desa. Padahal desa itu dia punya ruang lingkup kebijakan sendiri, kemudian menentukan arah kebijakan yang menurut saya itu adalah turunan undang-undang desa. Tetapi hari ini juga eh, yang saya alami adalah bagaimana desa ini sudah bergeser pada pelaksana kegiatan antar kementerian pada akhirnya, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari Kementerian Desa dan sebagainya, sehingga entitas desa sebagai bagian dari entitas sosial itu sudah mulai pudar lah. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan SKEPI ini juga bisa meningkatkan kembali gairah dalam pembangunan desa ke depan. Lagi-lagi memang SKEPI ini juga bagian dari peningkatan kapasitas. Kalau saya melihat bagian dari peningkatan kapasitas desa lah, terutama kepala desa ya. Kalau saya Yang, melihat yang karena ini, mungkin berbeda dengan bintek-bintek pemerintah gitu ya Kang oh Den. ya, kalau bintek
kalau BIMTEK, kalau pemerintah, saya pemerintah ya. Kalau BIMTEK pada pada umumnya memang dia lebih pada tugas, fungsi serta kewenangan teh. Jadi lebih ruang lingkupnya lebih di situ. Tidak tidak kemudian kritis, kemudian merefleksikan kondisi desa yang terjadi hari ini. Begitupun juga dengan BIMTEK yang lembaga lain, Bu, teh BPD, LPM dan sebagainya itu lebih banyak pada tugas, fungsi serta kewenangan. Nah, itu mungkin yang seringkali diselenggarakan di BIMTEK apa pada umumnya. Tapi Skepi ini saya melihat tadi karena saya juga mengikuti dari awal bahwa ada satu terobosan baru berkaitan dengan kebijakan yang nanti roadmap-nya akan secara kritis mendiskusikan isu-isu yang berkembang di desa, terutama sesuai dengan kondisi desa hari ini, kemudian potensi-potensi desa yang saya kira luar biasa. Saya secara apa kebetulan optimis lah kira-kira kalau kepala desa sama-sama mulai berpikir bergeser pada paradigma desa sebagai bagian dari yang menerima transfer keuangan dari pusat, kita balik menjadi bagian dari lembaga yang dia mengembangkan potensi yang ada di desa. Itu memang tidak mudah teh pada prakteknya. Tapi saya optimis masih masih bisa didorong sebagai bagian dari alternatif, mohon maaf, penganggaran yang ada di desa. Karena kita tahu bersama bahwa penganggaran di desa itu sebenarnya lebih banyak mengandalkan transfer pusat kan dan daerah. Nah, yang sedang saya praktekkan adalah meskipun memang tertatih-tatih, kemudian bagaimana memilah orang untuk sama-sama apa bekerja, memikirkan kemandirian desa itu kan tidak tidak mudah ya, kira-kira banyak tantangan, banyak hambatan, kemudian tergantung lagi pada kapabilitas, kapasitas orang yang kita ajak diskusi. Ya, Begitu teh terima Pak. kasih Pak Kades Denny. Terima kasih banyak atas responnya. Maaf, saya potong karena memang Ya, waktunya sangat ya, ya. Makasih terbatas. teh. Ya, Tetapi intinya apa yang disampaikan sama Kang Denny itu adalah bagaimana di Skepi ini tadi mensintesakan pengalaman-pengalaman empirik dari seluruh betul, problem-problem yang dihadapi, tetapi kemudian keluar ada problem solvingnya. Inovasi betul, betul teh. kebijakannya apa? Gitu Ya, ya, betul teh. yang akan dilakukan. Jadi kita punya roadmap setelah dari Skepi, para Kades, Sekdes, dan para pegiat Ya. tuh punya roadmap apa sih inovasi kebijakan yang Ah, ya betul teh. dilakukan, baik Betul, yang betul. budgeter maupun yang non budgeter tadi ya. Iya, ya teh. Oke, terima kasih banyak. Terus di Oke, online yuk. Zoom, saya juga membaca masukan dari Mas Dwi Joko Widianto. Apa kabar Mas Dwi? Ini senior saya di Isolapos zaman UPI. Mas Dwi di sini memberikan masukan. Sekilas saya melihat silabus masih menangkap sekolah ini masih memandang pemerintah desa atau peserta pelatihannya sebagai pemakai atau pengguna kebijakan pemerintah pusat. Mungkin perlu digeser sedikit menjadi pencipta kebijakan untuk desa dan diri mereka sendiri. Begitu ya. Mas Dwi masih ada di online Zoom, Mas Dwi? Mohon bisa on cam. Masih adakah di Nah, ini perlu disikapi juga ya sama Pak Tatang untuk masukan dari Mas Dwi ini ya. Nanti saya minta Pak Tatang untuk memberikan komentar terhadap masukan dari Mas Dwi. Kemudian ada masukan dari alumni sekolah Pacitan, Kang Udin, Mas Udin. Terima kasih banyak masukannya. Ini poinnya menurut saya, kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah ini berbeda. Jangan sampai kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk kebaikan karena masih bahasanya sulit dimengerti gitu ya, si global, justru pada tingkatan pemerintah yang paling bawah justru jadi belenggu ya. Nah, ini yang menurut eh, Kang Udin. Kemudian selanjutnya ada Teh Lijin Aulia. Terima kasih masukannya. Skepi ini semoga dapat mengangkat isu-isu krusial yang sedang hangat menjadi perbincangan. Misalnya target penurunan angka stunting yang cukup tinggi, 5% untuk di Jawa Barat, di tengah
pemangkasan anggaran TKD atau terkait regulasi yang fundamental untuk implementasi PP 16 tahun 2026. Berharap dengan adanya SKEPI ini dapat merumuskan solusi dan menjadi rekomendasi bagi dinas terkait, bahkan kementerian, untuk mengembalikan ruh desa sesuai dengan kewenangannya. Terima kasih Teh Lijin. Masih on cam Kak Teh Lijin di sana? Ya, masih Teh. Oke, Teh Lijin boleh komentar sedikit tadi soal pandangannya tentang SKEPI ini. Gimana Teh? Jadi SKEPI ini mengangkat isu krusial yang sedang hangat dan juga langsung ada solusi-solusi di dalam pembelajaran di SKEPI ini. Begitu ya Teh Lijin? Betul, betul Teh. Jadi itu sih masukan, izin masukan juga ini Teh Ulan. Mudah-mudahan sih ini harapan juga gitu untuk SKEPI ini. Memang kalau kita lihat seperti tadi Kepala Desa di Pasirwangi ya menyatakan bahwa kewenangan desa kan sekarang bergeser begitu ya. Kemudian juga sekarang turunan-turunan regulasi itu banyak sekali yang sampai ke desa gitu, sampai desa aja bingung mana ini yang harus diimplementasikan duluan gitu. Nah, memang saat ini yang menjadi mungkin hangat ya, lagi hangat-hangatnya nih kemarin tuh di bulan Maret, tanggal 27 Maret ya, tahun 2026 ini kan ditandatangani PP 16 tahun 2026. Nah, ini juga saya rasa ini merubah banyak hal begitu ya, ada Pak Kades Tarumajaya juga. Assalamualaikum Pak Kades, izin menyapa. Selamat ya berdiskusi. Jadi apa ya, dengan adanya PP 16 tahun 2026 ini karena ini masih hangat dan baru, saya rasa juga termasuk ada pendamping desa di sini, kemudian ada pemerintah desa, ini bisa menjadi isu yang diangkat kendalanya seperti apa sih? Tahu nggak sih dinas-dinas terkait gitu ya, terkait dengan implementasi PP 16 tahun 2026 ini gitu seperti dinas dinas LH seperti itu. Sekarang di dinas LH itu di desa itu ada yang namanya dana konservasi. Nah, dinas LH Iya. tahu nggak sih sebetulnya ada dana konservasi dengan dana rehabilitasi gitu. Nah, sebetulnya bagaimana implementasi? Nah, ini bisa jadi diskusi menarik gitu bagi pemerintah desa dan diharapkan ketika ini menjadi diskusi yang hangat, yang menarik karena ini lagi hangat-hangatnya sepanjang tahun 2026 ini bisa inisiatif misalnya bisa memberikan rekomendasi, SKEPI ini bisa memberikan rekomendasi misal kepada DPM Desa Provinsi Jawa Barat untuk melakukan, oh ternyata kepala desa, pemerintahan desa, dan masyarakat desa masih bingung nih terkait dengan implementasi PP, kendalanya di mana, kemudian memberikan harus seperti apa solusinya, dan ini memberikan rekomendasi bagi dinas untuk memberikan penguatan lebih lanjut gitu dalam implementasi ini. Misal ini dalam satu regulasi saja yang dibahas karena ini kan waktunya sempit ya. Jadi memang harus ada tema-tema yang fokus dan bisa memberikan rekomendasi bagi dinas terkait. Bahkan bukan hanya DPM Desa Provinsi Jawa Barat, banyak dinas-dinas di PP 16 tahun 2026 ini, banyak dinas-dinas yang bisa direkomendasikan hasil dari SKEPI ini, misalnya dinas LH terkait dana konservasi dan rehabilitasi, apalagi di Tarumajaya ada Das Citarum ya Pak Kades ya misalnya seperti itu. Nah, seperti apa sih dana-dana ini bisa diimplementasikan di desa? LH tahu apa tidak? Nah, hal-hal seperti itu sih yang berharap bisa diangkat atau menjadi isu-isu menarik. Ini contoh saja Teh Wulan, apapun isunya, tapi berharap dengan SKEPI ini memberikan rekomendasi, tidak hanya berhenti di inisiatif, tidak hanya berhenti sampai di desa, tapi juga memberikan rekomendasi bagi dinas terkait atau bagi kementerian terkait begitu. Dan sekali lagi, visi misinya adalah seperti Pak Kades tadi, ini meluruskan atau mengembalikan ruh desa sesuai dengan kewenangannya, tidak hanya sebagai penerima regulasi, tapi juga memberikan masukan terhadap implementasi regulasi yang mungkin dilakukan atau yang tidak mungkin dilakukan di desa dan kendalanya seperti apa. Ya, Sehingga Bu Lijin. Terima kasih banyak ya Teh Lijin atas ini masukannya. Maaf saya memotong karena eh, sama waktu yang cukup singkat. Saya juga ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman memberikan masukan lewat Google Form. Panitia sudah memberikan Google Form, ada 2 pertanyaan.
dari kami untuk meminta partisipasi Anda memberikan masukan untuk SKEPI ini. Dan oke, silakan dari offline. Siap, 3 detik Pak Ketua kumpulan, Kang sampai irusin. Teligin monitor, Izin, Kang. ya 3 detik saya akan gunakan untuk minta Teligin jadi humasnya Skepi ya. Ya, Siap, siap. Saya nah, bantu ya nanti mulai. di, 2 kalau detik. misalnya ada rekomendasi saya bantu di beberapa dinas. Oke, Wah, langsung nih sama Pak Ketua Dewan Pimpinan nih Teh Lijin jadi humas SKEPI. siap. Kalau udah Pak Ketua kayak begitu susah nolaknya ya Teh Wulan Susah ya. nolak katanya Kang Apalagi ada Sapui. Pak Furkon dan Pak Tatang. Aduh, bingung gitu nolaknya. Terima kasih banyak Teh Lijin. Silakan yang lainnya, adakah yang mau memberikan tanggapan secara langsung di online Zoom? Silakan. Sebelum nanti Pak Tatang menanggapi. Ada lagi? Pak Kades, Pak Sekdes, silakan. Dari pemerintahan desa, adakah yang mau memberikan masukan? Pak Kades Tarumajaya, mangga. Pak Ahmad Ihsan. Pak Kades masih memantau? Masih Bu, siap Bu. Silakan Pak. Gimana Pak masukan untuk SKEPI dari praktek empirik yang dilakukan di Desa Tarumajaya Pak? Ya, tentunya hari ini semua sudah dipahami semua bahwa hari ini memang ada pergeseran kewenangan ya, yang memang untuk desa sendiri sulit untuk melangkah, sulit berkreasi, ya tapi karena kita sebagai kepala wilayah tentunya kita juga harus terus berinovasi memanfaatkan sisa anggaran yang ada gitu ya. Termasuk di desa kami, eh, karena desa kami itu berada di hulu tamu Sungai Citarum, di 0 km Citarum, tentunya ini juga menjadi salah satu prioritas kegiatan kami, Bu, Ya. Pak, semua yang hadir. Di antaranya kami itu ketika Citarum Harum edisi pertama kemarin selesai, ini menjadi PR buat kami untuk melanjutkan program konservasinya seperti itu. Dan tadi sekilas saya mendengar bahwa ada anggaran atau ada pos-pos yang ada di desa untuk konservasi, tapi tidak diketahui oleh dinas seperti itu mungkin ya, yang saya pahami tadi. Memang hari ini memang Tarumajaya itu dari DBH Panas Bumi pun kita menganggarkan. Kebetulan Desa Tarumajaya mendapatkan anggaran dari dana bagi hasil panas bumi, Wayang Windu dan Derajat, dan itu ada kami anggarkan untuk konservasi alam. Di antaranya kami membuat persemaian kopi dan tanaman-tanaman keras untuk kedepannya kita tanam di kawasan hulu utama Sungai Citarum. Itu mungkin yang barangkali bisa menjadi masukan buat dinas-dinas terkait dan seperti itu. Kemudian kami juga memiliki banyak program karena hari ini tuh Tarumajaya gimana ya Bu ya? Dapat program top down ya dari Kementerian KLHK dulu itu tahun 2023, baru meskipun SK-nya baru keterima kemarin November 2025 tentang KHDPK, kawasan hutan dalam pengelolaan khusus oleh desa. Nah, ini tentunya ini menjadi PR juga buat kami, buat masyarakat juga, bagaimana caranya yang tadinya dikelola oleh perhutani sekarang dikelola oleh masyarakat dan desa. Dan ini alhamdulillah kami membuat gebrakan kemarin dengan memanfaatkan persemaian yang ada di kami itu digunakan untuk penanaman kebiar pohon-pohon kopi di kawasan-kawasan KDPK ini. Itu mungkin salah satu upaya desa di bidang konservasi. Tentunya di yang lain juga masih banyak. Itu saja mungkin untuk pembukaan. Ya, terima kasih banyak Pak Kades Tarumajaya. Siap. Ya. Ada lagi kah yang di online Zoom, yang di offline yang mau bertanya pada Pak Tatang, Pak Purkon, dan Pak Pius? Silakan. Karena ini kebanyakan teman-teman ada yang kader-kader muda energi, kan EBT ya. Kemudian juga ada pusat sumber daya komunitas, ada teman-teman aktivis mahasiswa gitu ya. Silakan untuk memberikan komentar maupun
sumbangan gagasan untuk Skepi ini? Ada? Nah, oh Nana. Siapa Nana? Senior. Dikasih waktu juga. Senior pisan. Kader kader energi ya? Silakan Pak Nana. Insya Allah sedikit. Saya ingin menegaskan yang terakhir dari Pak Kades. Nanti surat tugasnya. Saya akan ajukan, Mbak. Seingat Oke. saya itu absen dalam pembicaraan substansi Skepi Teh Wulan, yaitu Kades itu kan pilar penting dalam agrarian reform. Jadi materi-materi agraria itu absen ya. Jadi saya kira masukan penting sangat berharga. Wawasan tentang reforma agraria menurut saya mendasar. Karena Kades banyak ya ada yang memang bagian dari rejim pengkalan HGU, ada bagian dari gerakan reforma agraria, tapi selebihnya sebagian besar yang nggak kesana kesini karena mungkin tadi apa sih agrarian reform, padahal dia ujung tombak. Tanda tangan pertama itu kan Kades. Terima kasih. Jadi Kang Nana memberikan masukan agar materi agraria itu masuk menjadi pembahasan di Skepi. Nah, di sini juga saya lihat ada siapa ya? Kang Panji Yuda Prasetya dari Kementerian Sosial. Kang Panji bisa on cam? Ada dari Kang Panji? Oke, saya juga di sini ada lihat, mungkin Kang Panji belum mendengar suara saya. Saya juga melihat ada teman-teman dari pendamping desa dan pendamping lokal desa. Silakan, Kang Heri masih di sana kah, Kang? Pendamping lokal desa Tarumajaya, Cihawur, masih di sana Kang Heri? Bisa Masih, dengar? Teh, masih. Silakan Kang, kasih masukan dong buat Skepi ini. Tadi Kang Nana ngasih masukan, salah satu materi Skepi adalah soal agraria. Karena kan isu agraria tentunya sangat relevan dengan kondisi Tarumajaya ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak, Teh? Keren Kang. Dengar, Yang terhormat Bapak Tatang ya, Teh Wulan, presenter, Pak Purkon, dan semua rekan-rekan perkumpulan inisiatif. Itu sangat relevan sekali bagaimana sumber daya alam ini memang seharusnya gitu ya dari 1965 gitu. Ini desa ini memiliki kewenangan penuh dalam hal pengelolaan, dalam hal manajerial ya lebih canggihnya lagi. Tapi faktanya sampai hari ini memang tidak berdaya. Desa ini memang dibuat tidak berdaya gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang memang setengah hati gitu ya. Nah mungkin tadi dari Pak Kades Tarumajaya tentang apa yang dulu dikelola perhutani hari ini dikelola melalui apa lembaga pengelola hutan desa ya dalam naungan desa dalam program kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Mungkin itu salah satu wujud dari reforma agraria gitu. Tapi memang belum ada hal lainnya selain daripada SK itu. Nah memang tantangan di desa itu kayak di Tarumajaya gitu ya, umumnya Kecamatan Kertasari, memang bagaimana bisa menyelaraskan gitu ya antara kemajuan desa, artinya kesejahteraan masyarakat desa dengan pelestarian alam gitu. Nah, ini memang terus berinovasi pastinya desa-desa di Kecamatan Kertasari, apalagi dengan tantangan hari ini kalau hujan besar, banjir lumpur gitu kan viral di beberapa media sosial dan sebagainya ya. Itu menimbulkan kekhawatiran dan menimbulkan kekhawatiran dan juga mungkin akan ada hikmahnya terkait dengan perbaikan alam ini.
Ya kekhawatirannya tiba-tiba mungkin rakyat disuruh turun dari penggarapan, ini kan jadi masalah juga gitu ya. Tapi dengan berbagai hal hari ini yang sudah ditempuh, bagaimana masyarakat petani ini membagi ruang tanaman gitu ya. Contoh 4 meter untuk sayuran, 1 meter untuk tegakan, baik di dalam 1 meter tegakan itu ada kopi, alpukat, dan kayu misalnya. Itu adalah proses keseimbangan alam yang terus didorong gitu ya kepada kaum tani, kepada kaum tani, kepada kaum tani. Nah, terus kemudian kalau melihat desa hari ini gitu ya, kenapa desa tadi harus berdaya dengan sumber daya alamnya? Yaitu memang seharusnya seperti itu dari 1965 itu harus disetting seperti itu desa itu. Ketika hari ini bergantung keuangan desa terhadap kebijakan pusat gitu ya, yang mana hari ini pemerintah pusat kalau saya melihat ini tidak pakai sistem dia membagi uang ke desa itu. Contohnya di Kecamatan Kertasari ada 8 desa, luas wilayahnya berbeda, jumlah penduduknya berbeda, tapi dana desanya sama. Gitu. Jadi berbasis apa tuh ini teh? Apakah ngupahan wungkul supaya desa memang tetap punya anggaran gitu? Atau komitmen bernegaranya ini seperti apa? Ini kan harus diperjelas gitu. Cukup atau masih perlu tambahan, Teh Ulan? Terima kasih, Kalau cukup. Saya kalau terpesona dengan melihat kecinya Heri. Ini tuh ya, disebutnya tuh Mbah Ari, kalau istilah kamu di sana tuh. ya. Ya kan ini ilmu Ini dari perkumpulan kan ya, inisiatif ya dulu Pak Tatang, Mbak Peda gitu ya. ya Kalau dari makasih sisi ya. perencanaan kita semaksimal mungkin ya di Kertasari ini misalkan nih, apa tujuan dalam pengembangan sumber daya alam untuk kemajuan desa misalkan nih. Ya. Di setiap RPJMDes perlu dicek di setiap RPJMDes desa-desa Kecamatan Kertasari itu muncul kalau dalam pertanian ada pusat pembibitan tanaman keras unggulan di Jawa Barat, yang ini harusnya diapresiasi oleh pemerintah Jawa Barat. Mengapa harus menjadi pusat? Agar kemudian untuk kesediaan pembibitan tanaman keras di Kertasari aman, dan logikanya ketika dia menjadi penjual bibit gitu ya, itu untuk kepentingan di lingkungannya atau di desanya itu sudah terpenuhi pasti. Lalu yang kemudian kita bangga menteri atau siapapun program raksasa ya Citarum Bergetar, Bestari, Citarum Harum membawa bibit dari mana-mana dari Majalengka ke sini. Tapi lebih bangga lagi kalau dari menteri beli bibit dari kita gitu kan, lahan kritis bukan hanya di kita gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, kita mendorong di RPJMDes itu adanya pusat wisata edukasi konservasi alam perdesaan. Nah, yang harus dikonservasikan bukan hanya alam, budaya misalkan, terus keyakinan warga juga tetap harus dikonservasi. Nah, dalam RPJMD setiap desa di Kecamatan Kertasari ini memang sudah ada dan beberapa desa sudah mewujudkan itu ya, walaupun memang tantangannya harus melobi birokrasi, BUMN dan sebagainya itu memang tidak mudah dan tidak murah juga gitu ya. Itu mungkin tambahannya Teh Ulan. Terima kasih banyak masukannya. Ya. Jadi memang Ya. tantangan Kertasari ini bagaimana bisa menyelaraskan antara kelestarian alam dengan ekonomi masyarakat setempat begitu ya. Itu yang tantangan dan ini tadi sudah masuk dalam materi SKEPI. Saya minta tanggapan dari Pak Tatang terhadap respon masukan dari peserta. Silakan Pak Tatang. Ya, terima kasih. Sangat terima kasih sekali atas semua masukannya, tanggapannya, baik dari penanggap Pak Purpon dan Pak Yus, maupun dari rekan-rekan peserta apa namanya ini seminar apa seminar seperti ini. Semuanya daging masukan-masukannya, dan ini akan sangat memperkaya, bahkan bisa jadi mengubah kurikulum yang sudah tadi disampaikan, menggagalkan gitu. Tapi pada prinsipnya terus terang saya sangat setuju ya. Jadi pendekatannya lebih induktif, artinya kita justru dimulai dari identifikasi atau inventarisasi masalah,
kemudian itu diformulasikan, didiagnosis, sampai disintesiskan, dan akhirnya kita bisa memberikan berbagai alternatif solusi. Kalau dipetakan itu bisa solusi terhadap eh, masukan terhadap kebijakan, regulasi dan sebagainya, bisa juga masukan untuk delivery-nya maupun di tahap operasional. Itu yang kami tangkap gitu. Dan karena tadi ya pelatihan ini diharapkan kan tidak terlalu menyita banyak waktu dari peserta, nantinya mungkin bisa dibagi dua dengan di zaman online ini ya. Bisa mungkin identifikasi kebutuhan seperti yang masalah seperti yang disampaikan Pak Purkon tadi, itu bisa online gitu ya. Itu pelatihannya bisa sebetulnya bisa sebulan, cuman tatap mukanya yang mungkin hanya 2 hari gitu ya. Bisa saja tadi terkait placement test atau memetakan calon peserta pelatihan gitu ya, itu bisa dilakukan online gitu ya, dengan berbagai alat untuk bisa melihat, memetakan calon peserta. Demikian pula permasalahan bisa kita tanyakan melalui kuesioner secara online. Berbagai permasalahan yang ada, mereka menyiapkan dan sudah mulai memformulasikan sendiri itu masalah-masalah. Nah, sehingga pada saat pelatihan offline itu ya kita tinggal membahasnya. Bahkan bisa jadi perbahasan awal bisa online juga gitu ya, sehingga efektivitas dari pelatihan offline-nya jadi lebih tinggi lagi. Nah, itu yang pertama yang bisa kami tangkap dari masukan-masukan tadi. Yang kedua, dari masukan-masukan juga saya melihat pelatihan ini lebih berbau workshop gitu ya. Karena kita berangkat dari permasalahan-permasalahan induktif dan harapannya ada rekomendasi solusi gitu ya. Sehingga ya ini mirip workshop. Tapi tidak dipungkiri juga ada praktek-praktek ini di beberapa desa, mungkin tidak banyak. Misalnya pada saat dana desa masih besar, banyak juga katakanlah kalau dilihat dari kebijakan publik agak misalokasi gitu ya. Ada kebijakan-kebijakan alokasi anggaran yang tidak bijak, misalnya dipakai untuk bikin tugu batas desa yang tingkat kemanfaatannya relatif rendah gitu kan. Ada dan banyak lah gitu ya. Nah, itu juga kan, itu kami melihatnya itu kan ya banyak, bukan hanya di tingkat desa, di tingkat nasional juga selera pejabat itu kan menentukan juga ya. Prabowo dasar militer banyak beli, terakhir tuh apa, mau beli pesawat apa tuh yang bukan pesawat tempur ya, ribut sekarang tuh. Nah, itu kan selera gitu ya sebetulnya, dan banyak juga lah. Nah, itu yang apakah itu tidak bisa nggak membedakan selera pribadi dan kebijakan publiknya gitu kan. Nah, itu jadi perlu juga mengingatkan atau pembekalan. Syukur kalau hanya sudah memahami tinggal mengingatkan, tapi kan bisa jadi kan memang ketidakpahaman tentang area atau apa-apa terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang kita lihat nanti ya dari pelatihan itu ada nggak kebutuhan untuk secara konseptual kebijakan publik yang harus dilakukan itu seperti apa. Jangan sampai tadi kepentingan pribadi, selera pribadi itu masuk ke menjadi keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap publik. Padahal dampaknya ya lebih ke individual. Seperti itu. Jadi, tapi memang bobotnya lebih banyak tadi, problem solution. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sekali, dan saya pikir ini tadi forum ini lebih forum minta masukan, dan alhamdulillah melebihi harapan gitu ya.
masukan yang diperoleh, dan setelah ini ada tindak lanjut mungkin merumuskan kembali program pelatihan ini, sampai ke kurikulum, sampai substansi, dan saya sangat berharap teman-teman, terutama para penanggap, Pak Furkon, Pak Pius tadi, siapa Ibu Mas Dwi Joko. Mas Dwi, Malah Mas Dwi langsung WA dan yang saya lain, mau ngasih masukannya langsung Jumat jam 10. ya, Mau ke kantor. ya, Katanya harus ada orang di sini. Saya mau ngasih masukan. ya. Intinya, Sebenarnya Mas Dwi ingin ajak diskusi katanya. Udah lama nggak ketemu. Gitu. ya intinya tidak berhenti di seminar, tapi ini akan ada tindak lanjut, serangkaian mungkin FGD atau diskusi-diskusi yang lebih intens gitu ya, untuk sampai kita kepada program pelatihan yang sudah lebih matang dan siap diimplementasikan. Saya mohon kesediaan teman-teman, tapi alhamdulillah Ibu siapa udah bersedia karena Izin Pak, masa lupa mau jadi humasnya Bapak. ya, jadi bukan hanya humas, beliau memang bagian dari dan memang sangat ini sekali. Saya kalau intimidasinya ketua PI itu akan sangat efektif. Ya. Saya kira itu saja tanggapannya. Pak Furkon, silakan bisa memberikan komentar untuk masukan dari tadi ya Pak Kades, Mas Dwi, Teh Lijin, kemudian dari peserta lain silakan. Terima kasih. Jadi yang disampaikan peserta tadi sebenarnya sejalan dengan apa yang saya sampaikan, terutama dari Pak Denny, begitu di pengalaman beliau sebagai Kades, dan dia bilang jangan sampai membawa kampus ke desa, mungkin lebih tepat lagi membawa desa ke kampus. Ya, lebih ke arah sana begitu. Jadi kita lebih mendorong bagaimana case-based study ini makin diperkuat di dalam proses pembelajarannya dan menempatkan tadi student sebagai pusat dari pembelajaran. Saya kira gitu, karena yang lain mungkin lebih banyak memberikan masukan dari beberapa sisi ya. Ada yang ke substansi, ada yang sebagian cerita tentang keadaan desanya itu. Banyak itu sebenarnya yang itu bisa menjadi bahan masukan untuk memilih kira-kira materi apa gitu yang pas ya dikaitkan dengan isu yang berkembang di desa itu. Ya, gitu. Terima kasih banyak. Saya tadi lupa Pak Pius mohon izin duluan karena dia ada jadwal sore. Jadi tadi mohon izin ke kita semua untuk live duluan. Terima kasih banyak Pak Pius. Dan teman-teman yang di offline maupun online, kita sudah tiba waktunya untuk berhenti sampai di sini acara peluncuran seminar SKEPI. Terima kasih banyak atas partisipasi, kontribusi gagasan, ide dari teman-teman, masukan. Kemudian juga terima kasih banyak kepada semua jaringan kepala desa yang sudah dihubungi oleh inisiatif jaringan sekretaris desa, kemudian BPD, pendamping lokal desa, pendamping desa, alumni Sekolah Politik Anggaran. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang sudah sangat memiliki energi luar biasa. Nggak tahu nih baterainya baterai apa. Sampai sore hari masih tetap semangat. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.